lagi, shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan pada malam hari ini kita bisa beribadah kepada Tuhan. Nah, semuanya siap untuk beribadah kepada Tuhan, amin. Oke, mari persiapkan hatimu, kita mau menyembah Tuhan pada sore hari ini. Kita akan menyembah Tuhan, kita akan memuji, meninggikan nama Tuhan. Mari persiapkan hatimu, mari kita tundukkan hati kita, kita berdoa kepada Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, oleh kebaikan Tuhan bagi kami sepanjang minggu, sehingga kami bisa beribadah kepadamu Tuhan di sore hari ini. Tuhan Yesus, di saat kami menyembahmu Tuhan, Roh-Mu bekerja atas kami. Ketika kami memujimu Tuhan, Engkau bertahta atas pujian kami. Kami mau bawa hati kami Tuhan, tubuh, jiwa, dan roh kami kepadamu. Ini kami anak-anak mudamu Tuhan, anak-anak remajamu. Kami datang kepadamu ya Tuhan, membawa hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mau masuk ke dalam hadirat-Mu lebih lagi ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Mari sama-sama kita angkat pujian ini. Saat ku menyembahmu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertahta di atas pujian. Mari dengan sungguh lagi katakan, saat ku menyembahmu, saat ku menyembahmu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, kami pandang kekudusan-Mu ya Tuhan. Kekudusan-Mu saat kami sembah, oh, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari dengan sikap yang menghormati Tuhan, sama-sama kita angkat pujian ini. Saat ku menyembahmu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat
pada sore hari ini ya Tuhan. Kami tersungkur menyembah-Mu ya Tuhan. Kami masuk ke dalam hadirat-Mu. Penuhi setiap hati kami Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih Yesus. Oh, kami mau bermazmur bagi-Mu. So here I bow to lift You high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am Yours, forever Yours. So here I bow to lift You high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am Yours, forever Yours. Mari sama-sama kita sembah Tuhan. So here I bow to lift You high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am Yours, forever sama-sama angkat kedua tanganmu, katakan. So here I bow to lift You high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am Yours, forever. I am Yours, I am Yours, forever. Katakan, I am Yours, Mari sama-sama kita berikan kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Engkau Allah yang tak tertandingi ya Tuhan. Tak ada yang sama seperti-Mu. Engkau Allah kami yang dahsyat, yang perkasa, yang berkuasa atas kami Tuhan. Dan pada sore ini kami akan memuji nama-Mu Tuhan. Bertatalah atas pujian kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami akan memuji Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Oke, siap untuk memuji Tuhan, amin. Amin. Coba semuanya kami mengundang anak-anak Yesus semuanya untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji nama Tuhan. Bersama-sama kita tepuk tangan di atas kepala kita.
Kita akan siapkan hati kita mau mendengar firman Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Kami merasakan Engkau Tuhan. Kami merasakan hadirat-Mu di tengah-tengah setiap kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Kau melayakkan kami untuk masuk ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami Tuhan mau mendengarkan firman-Mu. Engkau siapkan setiap kami Bapa. Biar setiap firman yang Kau sampaikan melalui hamba-Mu Tuhan, Engkau materaikan dalam hati setiap kami Bapa. Kami mau mengatakan kami mengasihi Engkau Tuhan. Kami mengatakan Tuhan kami mau selalu setia padamu Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang dalam surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan, buat waktu yang baik yang Kau berikan kepada kami Tuhan, untuk kami boleh menyembah Engkau ya Tuhan, melalui puji-pujian kami Bapa. Dan saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Berfirmanlah Engkau sore hari ini kepada setiap kami, setiap anak-anak-Mu Tuhan. Dan biarlah setiap hati boleh merenungkan setiap firman yang dilepaskan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Persiapan anak-Mu biar Engkau yang menyempurnakan Tuhan. Dan Engkau yang memberkati telinga setiap anak-anak-Mu, mereka yang sedang duduk diam mendengarkan firman-Mu di rumah-rumah mereka.
Biar Engkau yang mencengkram mereka ya Tuhan dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dilepaskannya firman, diberkatinya setiap anak-anak remaja. Terima kasih Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Oke, shalom Jesse. Bagaimana kabarnya adik-adik sekalian? Kakak percaya semua kita dalam keadaan baik, amin. Adik-adik dengar baik, kalau hari ini kita masih ada sampai hari ini, semua berkat kemurahan Tuhan, katakan amin. Oke, sore hari ini kakak akan membagikan firman Tuhan dari kisah 10 orang kusta. Mari kita semua belajar dari kisah orang kusta ini. Namun sebelum kita masuk kepada firman Tuhan, kita harus kembali kepada jati diri kita. Kita harus kembali kepada siapa kita sesungguhnya. Tadi di lagu sebelum firman dikatakan, Engkau tahu Tuhan tujuan hidupku. Tuhan mengerti tujuan hidup kita. Pertanyaannya, apakah kita mengerti tujuan hidup kita apa? Sama-sama kita buka firman Tuhan sebelum kita masuk ke pokok inti. Buka dulu di Yesaya. Buka Yesaya 43 ayat 7. Apa sih tujuan Tuhan menciptakan kita? Ada banyak tujuan Tuhan menciptakan kita, yaitu untuk memuliakan Tuhan. Kemudian kehendak Tuhan. Jadi Tuhan menciptakan kita ya kehendak Tuhan. Maunya Tuhan seperti itu. Oke, nah sama-sama kita buka firman Tuhan dari Yesaya 43 ayat 7. Saya baca mulai dari Yesaya 43 ayat 6b. 6b ya. Di sana dikatakan, bawalah anakku laki-laki dari jauh, anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Ya kan? Nah, di sini dikatakan apa? Untuk memuliakan Tuhan. Nah, satu lagi kita pelajari apa tujuan Tuhan menciptakan kita. Buka di Efesus 1 ayat 11. Efesus 1 ayat 11. Oke, di sana dikatakan, aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dia kami mendapatkan bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya. Next ayat 12-nya. Supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaannya. Nah, adik-adik dengar baik. Ini surat Paulus ya, Efesus ini surat Paulus. Dikatakan apa di sana? Kita menerima janji. Apa sih janji Tuhan? Adik-adik boleh baca di Alkitab, boleh baca di sana ada banyak. Tapi di sana dikatakan boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan Tuhan. Hidup kita menjadi puji-pujian, bukan lagi suara kita. Suara kita sudah sering dipuji orang, oh suaranya merdu, oh suaranya seperti ini. Tapi firman Tuhan katakan di sini, biar hidup kita yang menjadi puji-pujian bagi semua orang. Bagaimana caranya? Mari kita cek diri kita masing-masing. Apakah kita masih menjadi puji-pujian bagi orang? Atau jangan-jangan sebaliknya, menjadi caci maki, menjadi bahan bulian. Hari ini kita akan belajar dari Lukas tentang 10 orang kusta. Kita buka Lukas 17 ayat 15. Kakak bacakan buat kita semua, tapi adik-adik yang di rumah tetap juga harus membaca ya. Oke, seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara yang nyaring. Ya kan? Lanjut ke ayat 16. Lalu tersungkur
di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah orang Samaria. Alkitab banyak sekali mencatat tentang orang Samaria. Padahal kalau dipikir-pikir Yesus itu adalah orang Yahudi. Tapi yang sering dibahas di Alkitab ini adalah orang Samaria. Orang Samaria itu mereka itu masih banyak, mayoritas mereka itu menyembah dewa. Seperti itu ya. Tapi Alkitab mencatat banyak sekali orang Samaria yang murah hati lah. Kemudian yang ini juga dibahas orang Samaria. Mereka nggak bahas orang Yahudi. Nah kalau kita baca dari kisah ini, saat itu dikatakan Yesus berjalan menuju ke Galilea. Kemudian ada 10 orang kusta. Alkitab nggak mencatat apakah orang kusta itu orang Samaria semua atau orang Yahudi atau orang apa, nggak dicatat. Tapi yang jelas dikatakan di sana ada 10. Lalu Tuhan perintahkan apa? Pergilah kepada imam. Dikatakan seperti itu. Nah peraturannya kalau orang kusta itu nggak boleh mendekat kepada orang yang sehat seperti kita. Sama halnya dengan yang terjadi saat ini, corona. Ketika dinyatakan positif, kita itu harus disingkirkan, diisolasi. Demikian pun kusta seperti itu, jadi disingkirkan. Dan kusta itu najis seperti itu ya, najis dianggap tidak baik. Corona pun begitu, ya kan? Tapi kita mau belajar apa yang kita pahami dari kisah 10 orang ini. Dan dicatat di sana ada satu yang kembali kepada Yesus. Yesus menyuruh mereka menjumpai imam. Tapi di Alkitab belum dicatat mereka sudah ketemu imamnya. Tapi satu orang berbalik kembali kepada Yesus. Lalu apa dikatakan? Seperti lagu kita tadi, bow down in God's name. Tersungkur di kaki Yesus. Mengucap syukur. Ya. Yang pertama yang harus kita pahami dari kisah 10 orang kusta ini, satu, sadari dirimu. Siapa dirimu? Check again. Who you are. Siapa kita? Cek sekali lagi. Makanya tadi di awal kakak bilang, tanya dulu, apakah kamu mengerti tujuan kamu ada di dunia ini? Tuhan mengerti, Tuhan tahu tujuan hidup kita, Tuhan paham mengapa Ia menciptakan kita. Tapi masalahnya ada di kita, apakah kita menyadari siapa diri kita? Ketika kita menyadari siapa diri kita, apakah hidup kita sudah menjadi puji-pujian di hadapan orang, di hadapan Tuhan? Mari kita sadari diri kita. Lihat 1 dari 10, dia menyadari siapa dirinya. Dia sadar kalau Tuhan sudah menyembuhkan dia. Apa yang dia lakukan? Dia berbalik, kemudian dia menyembah Tuhan. Hari-hari ini keadaan memaksa kita untuk di rumah, beribadah untuk di rumah. Jujur kalau dibilang ya kerohanian itu pasti menurun. Tapi adakah kita punya usaha untuk tetap on fire? Adakah kita membangun mesbah kita supaya kita tetap naik? Saya nggak tahu apa yang adik-adik lakukan di luar sana. Saya nggak tahu apa yang kalian lakukan di luar sana. Apakah pembelajaran daringnya begitu sempurna kalian kerjakan? Saya nggak tahu. Karena belajar pun merupakan ibadah. Saya nggak tahu apakah kalian mengikuti ibadah. Apakah kalian menyimak firman-firman yang disampaikan? Apakah kalian mengikuti setiap puji-pujian? Apakah hidup kalian sesuai dengan firman yang disampaikan? Hari ini mari kita belajar. Belajar dari orang Samaria yang belum percaya Yesus. Tapi saat itu dia memilih untuk percaya lalu menyembah Yesus. Tersungkur di kaki Yesus. Hari-hari ini anjuran pemerintah menyuruh kita untuk stay home, physical distancing. Boleh atur jarak dengan manusia, boleh atur jarak dengan temanmu. Tapi ingat, jangan atur jarak dengan Tuhan, katakan amin. Jangan pernah atur jarak. Oke, sadari dirimu, ingat ya, hidup kita adalah sebuah penyembahan. Hidup kita adalah sebuah puji-pujian. Yang kedua, yang kita pelajari ya. Yang sadar diri itu hanya satu yang menyadari, yaitu satu orang kusta, yaitu orang Samaria. Tapi yang kedua yang harus kita pahami dari kisah 10 orang kusta ini, ketaatan. Memang mereka taat, 10 orang ini taat, ya kan? Pergilah kepada imam-imam. Mereka taat, tapi saya nggak tahu. Firman Tuhan pun nggak ada catat ya.
bisa jadi mereka ini merepet dalam hatinya. Apa ini Yesus? Ngapain disuruh kepada imam? Dia kan tahu ketika kita sakit seperti ini disuruh kepada imam, apa yang akan imam lakukan? Mungkin akan ada seperti itu. Ngomel, ya kan? Apalah keapen tuh disuruh ini disuruh itu, pakai masker dan segala macam. Kita keapen nggak pernah tahu, tapi Tuhan tahu. Tapi saya percaya pasti ada di sini omelan, pasti ada di sini sungut-sungut. Buktinya hanya satu yang kembali kepada Tuhan. Iya, 10 orang itu pergi kepada imam. Tapi yang kembali kepada Tuhan hanya satu. Tapi ingat, catat baik-baik. Ada ketaatan yang diajarkan di sana. Bayangkan seorang kusta gatal minta ampun, harus pergi kepada imam. Peraturannya orang yang sakit kusta aja gak boleh berjumpa dengan orang lain. Tapi mereka memilih taat pergi. Yang 9 saya gak tahu apakah mereka sepakat dengan apa yang Tuhan katakan. Tapi yang jelas mereka pergi. Kemudian yang ketiga yang harus kita pelajari, berani. Ya, berani. Jadi ketika disuruh pergi, sadari, iya kan? Sadari, oh ya aku ini adalah seorang worshiper. Ya, hidupku harus berbeda. Taat, kemudian harus berani. Berani apa? Berani tampil beda. Iya kan? Tampil bedanya seperti apa? Ketika disuruh pakai masker, pakailah. Sekalipun temanmu bully, sok kali. Pakai masker lah, pesil lah, apalah. Sama kayak Ici juga pertama-tama pas disuruh pakai masker, pakai pesil, kemudian pakai apa? Dalam hati kok nggak sekalian aja pakai apa ya, baju apa namanya? Kakak lupa. Tapi itulah itu. Nah, tapi harus ada ketaatan di dalamnya. Tapi nomor 3 kita bahas yaitu berani tampil beda. Saya percaya ada perdebatan di antara 10 orang ini. Kita balik yuk kepada Yesus yuk, kita udah sembuh nih di tengah jalan sebelum jumpa kepada imam, ya kan? Karena Alkitab dikatakan di sana belum jumpa kepada imam. Mereka udah sembuh, tapi satu orang balik. Saya percaya dia nggak mungkin balik sendiri, pasti dia ngajak teman-teman kita balik yuk, pasti diajak seperti itu. Saya yakin itu. Mungkin ada perdebatan di situ. Sudahlah pergi aja kau, ngapain balik-balik seperti itu, ya kan? Tapi lihat orang Samaria itu. Dia berani tampil beda. Dia berani tidak sepakat dengan 9 temannya. Dia balik kepada Yesus. Hari-hari ini mungkin kalian gak berjumpa dengan teman-teman kalian di sekolah. Tapi kakak percaya pasti kalian juga melakukan kegiatan-kegiatan yang lain di luar rumah. Atau mungkin kadang-kadang juga kalian berjumpa dengan teman 1-2 orang seperti itu ya. Tapi milikilah gaya hidup yang sedang diterapkan oleh pemerintah. Peraturan itu tujuannya untuk melindungi kita, bukan untuk mencelakai kita. Mari kita belajar taat di dalamnya. Ya, amin. Berani tampil beda. Ketika orang lain tidak pakai masker, ketika orang lain tidak pakai pesil, marilah kita pede-pede aja. Gak usah peduli. Ya kan? Apalagi saat ini ya, ibadah. Untuk minggu kemarin ibadah sudah nggak ada lagi. Tapi peraturan tetaplah peraturan. Mari kita ikuti. Berani tampil beda. Katakan yes, berani tampil beda. Oke. Yang keempat, yang kita pelajari dari kisah mereka ini. Mereka siapa? 10 orang kusta. Meresponi anugerah Tuhan. Meresponi anugerah Tuhan. Kakak katakan tadi, keberadaan kita hari ini adalah anugerah Tuhan. Bukan karena kuat, bukan karena kegantenganmu, bukan karena kamu pintar main musik makanya kamu hidup sampai hari ini. Bukan karena kamu banyak makan nasi, bukan. Tapi karena anugerah Tuhan. Bukan karena kamu banyak jogging atau kamu banyak yoga baru kamu hidup hari ini, no. Tapi hari ini keberadaan kita adalah anugerah. Katakan anugerah. Responi anugerah yang Tuhan berikan. Kita lihat dari 10 orang kusta ini, apakah mereka meresponi anugerah? 1 dari 10 orang kusta meresponi anugerah. Dia balik kepada Tuhan. Dia menyembah
Dia tahu kesehatan yang ia miliki, kesembuhan yang ia dapatkan itu adalah anugerah dari Tuhan Yesus. Hari ini kita sehat ketika kita dengar batu aji, zona merah, zona pink, hijau dan segala macam. Tapi kita tetaplah sehat. Mari kita responi, berikan hidupmu untuk menyembah Tuhan. Mari berlutut, bersujud di kaki Tuhan. Yang setuju katakan amin. Bangun mezbah. Karena apa? Ketika kita meresponi anugerah Tuhan, perhatikan apa yang terjadi pada orang Samaria. Ada 2 berkat yang dia terima. Yang pertama, dia sembuh secara jasmani, sehat, mulus kembali. Kemudian dia juga sembuh secara rohani. Kenapa? Karena ia memberikan dirinya menyembah, ia memberikan dirinya tersungkur di kaki Yesus. Yang 9 tadi sembuh. Firman Tuhan katakan, Yesus bilang, hanya kamu Kak, bukankah ke-10 orang tadi sembuh? Kenapa cuma kamu yang kembali? Artinya apa? Ternyata 10 orang tadi pun sembuh. Tapi tidak sembuh secara rohani karena hanya 1 yang balik kepada Tuhan. Siapa mau yang 2 berkat ini dia dapatkan? Sembuh secara jasmani dan rohani didapat. Mari belajar dari orang kusta, orang Samaria. Perhatikan, ada 4 yang kakak catat di sini yang harus dipahami dari kisah 10 orang kusta ini. Sadar diri, taat, berani, dan meresponi anugerah Tuhan. Yang 4 ini semuanya diemban, semuanya diambil oleh orang Samaria tadi. Beda halnya dengan yang 9 tadi, hanya taat saja. Tapi di dalam ketaatannya pun seperti yang kakak bilang tadi, siapa tahu di tengah-tengahnya, di dalamnya ada gerutu, ada omelan, ada sungut-sungut. Kita nggak pernah tahu. Jangan puas hanya karena kamu sehat hari ini. Jangan puas. Karena hidup kita bukan hanya untuk sehat. Masih ada kehidupan yang lain di luar kehidupan yang sekarang kita nikmati. Akan ada kenikmatan yang lebih lagi selain dari kehidupan yang sekarang. Mari perbaiki hidupmu. Sama-sama kita belajar. Tidak ada yang sempurna melakukan firman Tuhan. Tapi yang belajar, Tuhan akan terus berikan kekuatan, Tuhan akan berikan hikmah. Oke? Kesimpulannya, dengar baik adik-adik. Sadarilah siapa diri kita hari-hari ini. Kalau kita menjadi pelayan, itu adalah sebuah kehormatan. Gak semua orang bisa melayani, sekalipun dia punya keinginan. Sekalipun dia punya hasrat yang kuat untuk melayani Tuhan. Tapi tidak semua orang bisa melayani Tuhan. Khususnya adik-adik yang menjadi pelayan. Jadikanlah dirimu menjadi puji-pujian bagi banyak orang. Responi anugerah Tuhan. Ya, responi anugerah Tuhan. Miliki kesehatan jasmani secara rohani. Katakan amin. Setiap kita tampil beda untuk kemuliaan Tuhan. Hidup kita diciptakan adalah untuk memuji Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Aturan pemerintah, mari kita terapkan sama-sama. Yang setuju katakan amin. Oke. Sampai di sini sering firman Tuhan. Yuk kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, untuk firman-Mu sore hari ini. Bapa, hamba-Mu berdoa kepada setiap anak-anak-Mu Tuhan, turunlah urapan Allah yang dahsyat kepada setiap mereka. Engkau yang terus memperkuat iman rohani mereka dalam keadaan apapun mereka hari-hari ini. Biar mereka tetap mencari Engkau ya Tuhan. Mungkin keadaan memaksa untuk kami berpisah, untuk kami mengatur jarak dengan teman-teman kami. Tapi biarlah kami tetap memilih untuk dekat dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih ketika firman-Mu disampaikan. Biarlah anak-Mu merenungkannya serta melakukannya Tuhan. Dan kami menyadari kalau hidup kami ini adalah penyembahan. Hidup kami adalah sebuah puji-pujian yang akan dipandang semua orang. Kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dan kami juga berdoa ya Tuhan buat Indonesia, khususnya kota Batam ya Tuhan. Biarlah Engkau pulihkan kembali Tuhan. Pulihkan kota Batam seperti yang Kau kehendaki ya Bapak. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Adik-adik mari angkat tanganmu. Kita terima berkat Tuhan. Terimalah berkat Tuhan dan anugerahnya dengan persekutuan yang manis dari Tuhan kita Yesus Kristus dengan Rohul Kudus.
menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Sampai Tuhan datang kembali menjemput kita di awan-awan permai. Yang percaya terima berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Oke. Pengumuman buat kita semua, buat anak-anak JC. Setiap hari Minggu jam 19.30 kita ada pemuritan di Zoom, ya. Mari bergabung di Zoom ya. Kalau nggak ada kuotanya, bolehlah nebeng ke wifi tetangga ya. Kemudian laporan pembacaan Alkitabnya itu harus ya. Jadi itu sudah dibagi 4 kelompok, jadi harus ada. Dan kalau bisa, satu dalam seminggu harus sharing di grup kita. Ya kan, di grup pengerja JC. Oke, itu saja pengumumannya. Tetap setia, Tuhan Yesus memberkati.